إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منبسم يا ربي وكلهم من رسول الله ملتمس ظرفا من البحر أو رشفا من الديام يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أسعد العرب والأجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة أبي القاسم سيدنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد زده شرف يا رب زده شرف يا رب زده شرف يا رب وكرم وتعجيما ورفعة ومحابة وبرا وسلم ورزق تبارك وتعالى بالفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشا لي والدرجة يا رسول أفيد يا ديرة العلام يا أعين الجود والكرم يا رسول يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجل والدرجة نحن من قوم به سكنوا وبه منهم به آمنوا يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أن الله يا كريم فتوح العلم رسول الشيخ المعلم رحمكم الله تعالى ودام النفع وينفعنا شكر الله الفاتحة يا كنا طوبى عليه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ما بعد وإن
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وينفعنا بعلوم في الضلال آمين رضي الله عنكم قال رضي الله عنه وقال تعالى في القرآن الكريم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا الله الأسماء الحسنى الإسراء 110. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 110, katakan hai Muhammad, berdoalah kalian dengan menyebut nama Allah atau berdoalah kalian dengan menyebut nama Rahman. Jadi boleh Allah, boleh Rahman, boleh. Berarti ya memang banyak nama-nama Allah. Terus bagaimana? Falahu, baginya orang yang berdoa tadi menyebut nama Allah itu adalah al-asmaul husna, bagian daripada asmaul husna, nama-nama yang baik. Semisal ya wadud atau istilah ya jal jalal wal ikram boleh, ya arhamar rahimin boleh. Yang penting masih ada kelanjutan daripada nama-nama Allah. Ada orang berdoa ilahi, kan? Anta maksudnya itu berarti ya Allah, kan samanya kayak gitu. Nggak boleh kita menyebut di dalam klasifikasi itu sama dengan makhluk, ya. Yang pasti kalau kita berdoa tujuannya kita meminta kepada Allah. Kadangkala ya maaf ada orang ya Allah ya Muhammad kan gitu. Karena kalau ya Allah ya Muhammad, masa manusia sama sang pencipta sama, ya. Nah, gitu ya. Ya Allah ya Muhammad kan gitu. Gak bisa. Jadi gak bisa, klarifikasi itu harus sama tuh, gak bisa. Nah, jadi ibadah Allah dalam kajian kita ini sebagaimana pernah diutarakan tadi sebelumnya, kalau Allah Ta'ala di dalam pasal yang kedua fi du'ai, di dalam doa, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya doa, wa fadailihi, dan keutamaannya itu doa, wa aqsamihi, dan juga macam-macamnya doa, wa ma yata'allaqu bizalika, dan apa-apa yang yakni berhubungan dengan itu doa. Saudara sekalian,
semua yang ada di dalam hubungan doa itu penting. Seperti contoh, kita mau masuk ke kamar mandi, ya, kita tidak bisa menyebut Asmaul Husna, balik Allahumma ya Allah, a'udzubika, kan begitu tuh, minal hubusi wal habais, daripada hubusi wal habais, daripada setan laki dan perempuan yang memang suka menggoda. Jadi kita masuk duluin kaki kiri. Kenapa di kamar mandi kok duluin kaki kiri, kan gitu? Karena kaki kiri itu berhubungan dengan paru-paru, ya kan? Jadi ketika di kamar mandi ada penyakit, dihandle dulu, ya kan? Sama kaki kita sebelah kiri, baru masuk kaki kanan untuk menetralkan daripada pengkaperan tadi. Itu begitu. Gak sedikit orang yang celaka di kamar mandi karena memang banyak gudang-gudang baik penyakit, baik kumpulan-kumpulan itu di situ, ya. Tiba-tiba terplesetkah kepala duluan, atau lagi mandi tiba-tiba jatuh. Karena bicara anggota tubuh ini berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan Allah. Seperti di dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ini berdoalah kamu, karena bulan Sya'ban ini kan irhamu man fil ardi yarhamhumur rahman man fis sama. Kasih sayang kamu di bulan Sya'ban. Sebenarnya sih tiap bulan kalau bisa, cuma kebetulan Syahrul Sya'ban asy-syahri, Sya'ban itu bulan Nabi. Kenapa Sya'ban ini jadi bulan Nabi? Padahal Sya'ban sendiri secara bahasa Arab kaidahnya adalah Syu'aib. As-Syu'aibah, orang yang sedang di atas gunung. Lah kalau orang sedang di atas gunung, yang dilihat apa? Pemandangan, ya, bukit-bukit, alam, panorama, fenomena, oh banyak, pelangi, enak. Makanya orang pasti kalau ke atas gunung udah indah aja udah. Ya. Kita lagi pusing nih atas gunung, ya kan? Atau ada yang orang ingin melakukan apa, tadabbur alam, ya kan? Karena di situ kata Nabi, tafakkaru kulla syai'. Berpikirlah kalian semua, silahkan. Apa aja terserah. Begitu kita di atas gunung, kita mikirin, ya Allah, itu kadang-kadang gak sengaja kita udah di atas gunung ini. Ada awan kadang-kadang di bawah kita kan, saking tingginya gunung kali. Jadi ada orang kayaknya berjalan di atas awan, padahal mah awannya di mana, kita di mana, kan begitu ya. Cuman kayaknya dipoto, kayak kita di atas awan. Terus bagaimana kita berpikir tadi? Tafakkaru kulla syai' wa la tafakkaru bi jatillah. Mulai kita kena suratnya Al-Quran tadi. Afala
yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Istifham dalam Al-Quran tadi, apakah kalian tidak tahu, kata Allah, bagaimana unta kami ciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana juga langit itu kami angkat, kata Allah. Terus wa ilal jibali kaifa apa? Nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutiha. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Jadi ini semua berhubungan dengan tafakkaru gitu. Memang sih boleh kita mikir seperti itu, tapi jangan kelewat gitu. Seperti laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan. Enggak boleh dimujasimahkan. Allah itu duduk di atas. Allah enggak butuh tempat. Ya. Misal di mana? Siapa Allah kan itu? Wujud. Terus bagaimana adanya Allah? Kidam. Terus bagaimana Allah sebenarnya? Bako. Terus qiyamuhu bi nafsihi, tuh kan terus itu sifat-sifatnya sampai 20. Terus bagaimana kalau perbedaannya kepada manusia? Oh, mukhalafatul lil hawadis. Enak, jawabannya enak doang gitu. Qiyamuhu bi nafsi. Lah dia sendiri iya bi nafsi. Terus bagaimana yang lain? Oh, enggak ada wahdaniyah. Jadi itu jawaban semua. Enak, sebenarnya kita Islam tuh dimudahkan di dalam akidah kita. Oh, di sendiri wahdaniyah. Kok bisa begitu? Ya kudrat, kan punya kuasa. Paham gak kira-kira? Wahdaniyah kudrat. Nah itu dari sifat itu jawaban semua, ditanyain apa jawabannya itu udah pas. Nah, jadi jangan kita terpengaruh, masa sih Allah sifatnya cuma 20. Situ nggak paham. Itu globalnya yang istilahnya Asmaul Husna beda lagi. Gitu. Saking banyaknya kan gitu. Makanya tafakkaru, berpikirlah kamu sekalian. Dalam Al-Quran, was'alullaha min fadlihi. Kalau kamu doa minta sama Allah, dibarengin dengan apa? Keutamaan-keutamaannya Allah. Pantas wong kita ini doa ya jarang jarang termaksud karena memang kita nggak barengin fadlinya Allah. Contoh aja gini, kenapa sih kita ini diwajibkan ngaji gitu loh? Oh ada apanya? Qur'annya Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat allazina, orang-orang yang utul ilma, amanu, beriman, utul ilma, menuntut ilmu, darajat, derajatnya. Darajat itu atasnya mat wajib musyakul kalim. Satu mat yang panjangnya di dalam satu kalimat. Seperti apa? Waladdallin, darajat sampai 6 harakat. Bisa nggak sih mat ini wajib ini sama dengan waladdallin? Ya maksud keutamanya sama.
kalau baca Fatihah nggak pas gimana? Jadi imam nggak ngerti bahasa itu kan? Maka harus la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat kecuali Fatihahnya yang bagus. La sholata illa shollu ala nabi. Nah kita sendiri sholat ini kita membesarkan Allahnya. Niat tujuannya juga nggak ketemu. Padahal rukun ihsannya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mundur ke belakang lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk. Mundur lagi ke belakang. Terdiri dari surat Fatihah, pembukaan hidup, pujian alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Baru dibulatkan kata Imam Ghazali dari 6 ayat atau 7 ayat tadi secara perselisihan perbedaan tafsir. Udah kita garisin aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan di situ tuh merunduknya. Oh ternyata hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Dari 6.600 sekian ayat sampai 114 surat sampai ratusan ribu huruf itu doa. Maka orang yang mau doa tadi was'alullaha min fadlihi. Kalau kamu memang berdoa kepada Allah, bawa dulu rangkaian Allah itu dengan fadli, keutamaannya Allah. Baru tahu, oh ternyata sholatnya ada rangkaian semua. Oh iya. Wong kita sholat, kita lihat mana sih sholat? Itu orang sholat. Itu bukan sholat, lagi sholat. Sholat sendiri gak ada bentuk, kan gitu. Itu lagi apa? Itu orang lagi sholat, bukan sholat. Nih kira-kira nyambung gak kira-kira? Ya kan? Sholat itu sendiri apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Itu bagus tuh ya. Kalau kita udah tahu, dibuka sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Begitu habis sholat ngomongin orang, ya berarti belum sholat, belum tanha. Ya. Paham gak kira-kira? Orang itu lagi sholat tapi sifatnya itu belum tanha, mencegah. Ya berarti dia orang belum sholat nih. Berarti berat juga. Ya berat. Karena sholat ini kan sebuah apa ya, yang berhubungan dengan seluruh badan. Belum kita ada yang saya bilang berkali-kali maksiat johir, ada maksiat batin. Maksiat zahir gimana? Pandangan mata kita, mulut kita suka ngomongin orang, telinga kita suka kepo. Ini mulut kan ngeri. Betul gak kira-kira? Ngeri. Makanya Al-Imam Mujtahid Fatwa Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Imam Al-Ghazali, dia ahli fatwa Islam terakhir, bilang ihfaz lisanaka fala takulu fatubtala innal balaa muwakkalu bil mantiq. Kata Imam Ghazali, ihfaz dengan al-amr, ihfaz lisanaka, lidah kau, fala takulu, jangan kamu sembarangan ngomong, fatubtala, karena
gara omongan engkau sehingga akan menjadi musibah besar. Contoh aja di mulut nih, kamu jangan mau seperti itu ya, dibodoh-bodohi dengan Quran, akhirnya kan jadi kasus ya. Ke mulut gara-gara ini langsung tumbang seorang tokoh. Terus ada lagi, kalau saya bersalah siap saya disumpah menginjak Quran umpama kan gitu ya. Ini kan walaupun cuma ngomong ya, wah berarti nantang, walaupun alasannya ya kalau siapa yang mau nyumpahin saya begitu, saya siap melakukan begitu ya. Ya yang nyuruh salah begitu. Jadi suruh salah. Ada sebuah hadis, bukan hadis, syair, perkataan Arab. Kalau kamu mau terkenal, kencinginlah air jam-jam. Itu juga sadis kan gitu ya. Ya. Tapi buih-buih perkataan tadi itu yang kita khawatir, nyampe nggak dengan ihfad lisanaka fala taqulu fatubtala'a, jaga lidah engkau. Ada lagi seorang ibu-ibu udah tua ngomong, ngapain ibu-ibu ngaji kan gitu ya. Wah gimana nih ngelarang ngaji kan gitu ya. Ngapain ibu-ibu ngaji, ngurusin rumah tangga aja, atur kan seperti itu. Nah, yang bikin bingung kok orang mau ngaji dilarang, kan aneh kan gitu ya. Padahal Al-Qur'annya Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Yang dimaksud utul ilma itu sama aja tolabul ilmi faridotun, atau mencari ilmu adalah faridoh wajib. Nabi nyuruh nyari ilmu wajib, tapi sementara mereka tinggal di abad ini bareng dengan kita malah ngelarang. Kira-kira itu ngelawan Nabi nggak? Ngelawan Nabi nggak kira-kira? Ya kan sama aja ngelawan. Ya kalau mau adil ya harus semua gitu loh. Yang seperti itu, apalagi ada si Kribo ya, Habib Kribo apa orang ngaco itu, segala ngapain ke Mekah nyembah berhala, batu Ka'bah, kan ngaco lagi. Namanya juga Kribo, keriting bokeh ya. Oh sekarang mau dibikin segala macam, iya. Karena memang kejelasannya nggak ada gitu loh. Sehingga orang gampang ngomong ini, gampang ngomong itu. Tinggal filterisasinya kita dengan ngaji. Maka tadi kalau memang mau berdoa, bawa dulu rangkaiannya kepada Allah. Baru mulai kita rapikan satu-satu. Oh sholat. Kalau sholat tadi, bagaimana menyampai satu tujuan? Wong kita juga dari mana sholatnya juga kita nggak ngerti. Ya mungkin kalau secara syariat baik najis dan lain sebagainya itu pelajaran, kan penting. Ya contoh kita nih, Allahu Akbar, udah belajar hadas, udah segala macam. Kalau seandainya kulit kita itu seperti plastik yang kelihatan dari luar bening, kita buka baju kelihatan nggak dalam kita? Kelihatan nggak semua? Di situ ada kotoran, betul nggak? Ada nanah, ada apa lagi?
darah, kotoran, karena ditutup aja kulitnya ini. Berarti di dalam diri kita ini najis semua. Cuman karena kita sudah bebersih dari wudu, berarti kan bersih. Walaupun di dalamnya ada kotoran. Siapa yang bilang bahwa kita ini bersih? Ente udah bersih dan udah. Padahal di dalam ada kotoran. Gak bedanya kita makan pete. Kalau secara fikih kan begitu. Kita makan pete. Ternyata di pete itu kita makan asin. Ada uletnya. Halal apa haram? Halal. Karena ulet itu belum bisa. Kan gitu. Jadi secara rangkaian fikih kita makan pete, ada uletnya, kita makan telan terus halal. Kecuali ulet itu udah pisah dari pete, kita makan tuh ulet baru haram. Setiap yang udah pisah itu jadi kotor. Berarti yang di dalam kalau udah keluar kotor gak kira-kira? Ya kan? Nah berarti kita tahu dulu sholat. Oh iya, kita mikir. Karena kan tujuannya itu. Satu, kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Tujuannya bertasbihlah engkau, mujilah engkau. Bihamdika, dengan muji kepada Allah. Wastaghfir dan istighfar. Itu rangkaian-rangkaian yang dimaksud dengan sholat. Ya kita lanjutannya tadi apa ya? Ketika kita baca Ud'ullaha awid'ur rahman, nama berdoa ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah. Tapi rangkaiannya semua milik Allah. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Contoh, kita mau kerja nih, kerja. Jam sekian kita berangkat, diperkirakan 1 jam nyampe tempat lokasi, ya tempat kerja kita. Di perjalanan macetlah, musibah, dilakonin terus. Kenapa? Karena udah ada tujuan itu, kita mau nyari uang. Betul gak kira-kira? Karena emang udah mantap tujuan kita. Wong sholat juga begitu. Kita udah tahu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang nafas pasti akan mendapatkan kematian. Illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Ada wajhullah, ada wajhur rabbuka. Ada wajah Allah, ada wajah Tuhan engkau. Kita bingung, apakah Allah apa Rabbuka? Maksudnya Allah itu secara tunggal, definisinya dia mempunyai asma yang lain. Rabbun, ya kan? Makanya disebut Rabbuka. Karena kuluman alaiha fan, setiap yang hidup pasti ada kematian. Illa wajhullah, kecuali wajah Allah. Nah ketika yauma yunfahu fisuri fatatuna afwaja, al-mulku yauma idinil haqqu lirrahman. Juz 20-nya begitu. Yang menguasai nanti semua lirrahman, hanya Allah yang mempunyai sifat rahmat. Ya kita mulai kan, oh iya, kulantaran kita tadi tanhanya anil fahsya wal munkar, tidak diikuti rangkaian buat sholat, atau as-sholatu alal maktubah, sholat ini pas pada waktunya, atau istilahnya fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang yang sholat. Ini tidak dipikirkan serta dihayat serta diambil kesimpulan semua yang merujuk daripada warka'u ma'ar raki'in. Jadi dalilnya bagaimana?
Oh iya, dua dulu. Maksiat dua ini udah belum. Maksiat zahir, mata kita suka ngelihat yang enggak. Mulut kita suka ngomong yang enggak. Ya mungkin kalau kita nonton televisi aja itu kan dosa kecil. Ngelihat-lihat HP, apalagi iklan obat kuat, ya kan? Ya, kan suka ada tuh nggak sengaja. Ya, begitu buka HP nggak taunya iklannya Viagra, kan begitu ya. Gambarnya gambar Monas pisang. Ya, itu gimana? Emang sengaja kan permainan ini semua? Itu kan dosa kecil. Gak bedanya kayak nonton televisi yang sifatnya melihat wanita auranya. Dosa kecil bisa hilangkan dengan berwudu. Hilang wudu. Setiap dosa kecil itu hilang dengan berwudu. Wong kita mau sholat juga, Nabi itu berwudu bukan berarti mau sholat aja. Mau tidur wudu. Makanya ada mencium Siti Aisyah ketika setelah wudu. Bisa jadi Nabi sedang mau tidur, kan begitu. Bukan berarti harus sholat saja. Makanya kita ini harus tahu dulu bersihnya yang mana nih. Oh ternyata kita tidak melalui rangkaian-rangkaian itu, harusnya tanhanya kita ngikut, alal maktubah kita ikut, warga Umar Rokin ikut. Kalau memang umat Nabi asyidau alal kufar ruhama ubainahum. Rangkaian ini udah ngikut belum nih semua? Kadang-kadang ada yang sholat juga tapi masih balelo, makanya pawailul lil musallin, kan seperti itu. Nah kalau udah rangkaian sampai Pak Ija Parokta Pak Sepo ila rabbika fargob, selesai urusannya semua, ila rabbika fargob, kepada Allah kita memintanya semua. Nah min fadlihi tadi, kalau kita yakinin dari fadlihinya inilah kita akan mencapai satu makam daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi kuasain dulu maksiat mata kita, maksiat semuanya, termasuk pakaian. Pakaian ini kita halal kan nih? Kadang-kadang punya teman bilang minjem kagak dibalik-balikin. Suka ada yang begitu nggak kira-kira? Ada aja begitu ya. Termasuk daripada segala hal. Kondisinya katakanlah kita perokok kan itu ya. Lagi sholat di badan kita ada rokok, nggak diterima sholat kita. Buat apa? Artinya nggak diterima, pahalanya nggak ada. Sama aja kamin soim laisalahu siyam ilal jual atos. Berapa banyak orang puasa tapi nggak diterima pahalanya, cuman lapar hausnya hilang. Nggak dosa, cuman nggak dapat pahala. Sama orang sholat juga begitu, ya. Perokok saya juga perokok nih kan begitu. Tapi ketika lagi sholat kan nggak pernah saya lakukan. Ya lepas. Karena apa? Yang makruh aja usahain kita buang. Apalagi yang haram. Itu maksiat diri kita dari sholat. Baru zahir, belum batin. Batin kita ini ada juga maksiat kepada Allah. Ya Allah, saya ngaji tiap tahun, kok nggak diijabah doa saya pengen punya mobil nggak dapat. Nah, kan berarti seujun sama Allah. Betul nggak? Hati kita aja udah seujun sama Allah. Ya Allah, ini kok begini terus pemimpin kagak ada yang beneran apa kan gitu ya. Lawat ya Allah diatur. Udah aja, makanya saya udah bilang, wa ma umiru ila liya'budullah mukhlisina. Ada lagi sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadatsana Abdul Razaki, telah bercerita yakni Abdul Razak, Syekh Imam Abdul Razak. Kemudian akhbarona, ternyata dia mendapatkan kabar dari siapa? As-Sufyanu, Imam Sufyan. Imam Sufyan ini juga enggak sebatas dia dapat dari Anil A'mashi, ternyata dari Imam A'mash. Subhanallah, kalau saudara tahu Imam A'mash ini, beliau ini dengan yang gaib-gaib itu suka pernah lihat gitu. Satu ketika Imam A'mash ini ketemu sama setan. Setan aja ketemu, kan seru itu.
Dia nanya sama setan, setan yang paling resek itu apa sih? Apa dia bilang? Kata si setan itu. Dia bilang setan musyamma atau istilahnya Syiah. Setan aja ada yang Syiah, kan serem judulnya. Setan ngomong setan. Oh, ternyata ya pantas kalau yang namanya Syiah itu kerjanya bacok-bacok diri, serem, apalagi setannya orang yang jerem, gitu ya. Tak mesti. Terus ditanya lagi, setan, makanan kamu tuh apa? Al-arus, beras katanya. Oh, beras. Subhanallah, sampai kayak gitu. Beda kalau malaikat kan makanannya tasbih nih. Kita lagi zikir, itu kan makanan malaikat. Makanya banyakin zikir supaya malaikat itu pada hadir, ya. Makanya mereka nih para ulama yang membakar bubur itu tujuannya mengundang supaya yang Allah ciptakan sama jin tadi dia pada hadir, dia makanin daripada zikir-zikiran tadi, baik itu salawat dan zikir segala macam, kan menghadiri. Makanya subuh yang paling enak, sabah lillahi ma fis samawati wa fil ard. Malaikat lagi kumpul semua kalau subuh. Mau kita doa apa juga diaminin terus, amin, amin, kan begitu. Makanya Erdogan itu bisa majunya Turki karena apa? Subuh kelilingnya tiap hari kayak Jumat. Ya, kita kan subuh ya rada ya begitu deh, tapi alhamdulillah di sini banyak juga. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan kita terus dalam berbagai hal. Ya, amin ya rabbal. Imam Ahmash. Kemudian setelah Ahmash an Zakwana baru Abi Hurairah. Imam Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin yu'amiluha banu Adam. Setiap kebagusan itu yang diamalkan oleh turunan Adam tudha'afu asyran, dilipat gandakan 1000, 100 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Semoga Allah berikan sebentar lagi puasa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah dunia dan akhirat. Cukup insyaallah barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.